Nah, ini definisinya ya. Jadi yang namanya interaksi itu sebetulnya mempertukarkan motif, niat, keuntungan ya. Lalu ada hal yang dipertukarkan untuk membangun sebuah blok atau deal ya, deal itu loh, deal atau deal ya. Nah, ketika deal itu berarti ya harus sama-sama lega, rela, walaupun ya mungkin satu dua hal sebetulnya agak berat, tapi pada umumnya yang sejauh itu ya, sejauh yang diamati masih bisa diterima, itu artinya akan ada keterkaitan atau blok di masyarakat. Jadi tadi ada kontak sosial, kemudian ada komunikasi, lalu berbicara tentang apa, nanti ada deal-dealnya, jadi ada bloknya. Blok itu keterkaitan atau keterikatan di dalam masyarakat. Nah, termasuk juga tadi interaksi sosialisasi yang berhasil kan ketika terjadi interaksi. Nah, ini penelitian kami yang terbaru ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa seusia kalian itu yang tidak tahu BPJS Kesehatan. Padahal program ini sebetulnya program yang bagus ya untuk asuransi nasional. Jadi memang berat karena kita yang masih belum sakit ini diwajibkan untuk membayar iuran per bulan ya, yang kelas 3 sampai kelas 1 itu. Dengan sekian jumlah pembayaran itu kan. Bagi orang yang sehat, bugar seperti kalian mungkin belum berpikir ngapain gue bayar-bayar, maaf gitu ya. Mengapa saya harus membayar sekian kalau saya sehat walafiat gitu, misalnya gitu. Nah, akibatnya juga pihak BPJS itu sekarang ini kurang komunikatif. Jadi dia hanya sosialisasi tapi kurang interaksi. Misalnya dia hanya memblasting atau mengupload atau memviralkan pesan-pesan melalui medsos, tapi tidak pernah ada misalnya datang ke kampus misalnya ya untuk ini supaya pesannya itu atau supaya terjadi tadi deal atau blog terkait dengan pesan yang disampaikan. Akan berbeda masyarakat antara yang hanya menyampaikan pesannya itu melalui sarana atau perantara dengan yang datang langsung. Teman-teman, itu yang paling jago dalam hal ini itu sebetulnya, walaupun ini jelek ya, tapi sering jelek karena bukan sejelek-jeleknya sih. Ini pilihan ya. Rumit juga kalau ngomong. Pabrik rokok itu bagus dalam hal ini menurut saya. Jika dia membangun sosialisasi dan interaksi. Jadi dia misalnya ini sebelum pandemi ya, pengalaman sebelum pandemi. Dia beriklan di berbagai media. Tapi dia tidak berhenti di iklan, dia terjunkan SPG atau SPB, Sales Promotion Boys maupun Sales Promotion Girls. SPG ini keliling, ada yang datang ke kampus-kampus itu. Jelas di kampus itu dilarang merokok dulu ya, ada juga datang gitu. Di beberapa kota itu masif itu. Jadi masif mereka datang gitu, sehingga nah produk yang lain itu tidak semasif itu gitu. Jadi mengena betul. Jadi selain promosi di media-media sosial atau di media massa, mereka juga melakukan interaksi sosial kepada masyarakat. Jadi kalau rokok itu setiap laki-laki yang berkumpul didatangin. Di warung-warung itu didatangin, di drop SPG itu. Dulu sebelum itu ya, sebelum. Jadi makanya saya bilang ini bukan soal ini contoh yang harus hati-hati gitu ya. Tapi pada sisi penggunaan interaksi itu perlu diapresiasi. Nah, tapi itu tidak dengan BPJS hari ini sampai tadi penelitian itu kami mendapatkan informasi bahwa memang sejauh ini pihak BPJS belum sampai ke model interaksi seperti pabrik rokok itu. Orang didatangin, dijelaskan gini-gini. Yang ada malah orang ditagih-tagih, dikejar-kejar gara-gara belum bayar. Tapi tidak diedukasi. Edukasinya itu belakangan setelah orang itu
menjadi punya tunggakan gitu. Itu baru diedukasi. Nah, interaksi itu minimal 2 orang ya. Ya minimal tukang bakso, bakso atau siomay lah ya dengan pembeli. Baru terjadi interaksi. Kalau tidak ada, ya, makanya sebetulnya mereka itu disuruh keliling oleh bosnya itu untuk berinteraksi dengan kita. Ya. Seperti tadi, maka ini di tempat saya itu pagi ini, tempat kami itu sudah ada berapa penjual keliling itu, supaya sebetulnya mereka apa sih? Berinteraksi dengan calon pembeli. Supaya mereka tahu tiap hari itu ada produk ini, tapi kalau tidak diinteraksikan dengan masyarakat kan tidak ada keputusan dari masyarakat. Nah, ada 2 keputusan dari masyarakat itu, beli atau tidak beli. Nah, jadi jangan, si owner yang cerdas atau yang paham, dia tidak bisa memaksakan bahwa karyawan yang di jalan itu harus memaksa orang di jalan untuk beli. Ya, harus dibilang kalian harus tabah ya, misalnya gitu. Ini hanya kita mewakili perusahaan untuk berinteraksi dengan warga. Warga itu boleh diberi kalau kebebasan apakah beli ataupun tidak beli. Makanya jangan dipaksa, misalnya si beli ini bisa ditungguin, ini paling nanti juga beli. Nah, itu sudah nggak benar itu. ya karena bukan memaksa orang untuk beli kan, itu kan hanya untuk berinteraksi. Ya, berinteraksi itu ada 2 kemungkinan tadi. Bisa memutuskan untuk membeli atau tidak membeli. Kalau tukang roti misalnya hari ini beli, besok disuruh beli lagi. Tiap hari suruh beli itu. Kan roti tidak bisa kemudian habis, roti tawar itu ya, tidak bisa habis sehari. Ya. Kadang habis, kadang enggak. Ya kan itu contohnya. Gitu. Nah, kalau yang barang-barang seperti makanan-makanan yang seperti siomay itu kadang-kadang langsung habis kan ya. Tapi kan ada bosennya juga kan, itu kan harus dilihat juga ya. Itu kan makanan-makanan variasi saja gitu. Maka ya jangan berharap kemudian semua orang itu akan membeli produk, terutama kalian yang berkecimpung di bidang kuliner ya, gitu ya. Ya harus sabar di situ ya, titik seninya di situ. Nah, dalam interaksi itu akan ada muncul aturan, karena masyarakat itulah yang mendesain aturan. Sistem maupun lembaga yang mereka cari untuk mendesain aturan. Contoh sederhana tadi, kembali lagi, kok siomay mulu sih, contohnya yang lain apa ya? Nasi goreng mulu. Interaksi mahasiswa dengan dosen. Nah, misalnya ini yang lebih elit lagi lah, elit ekonomi sulit, yang lebih keren lah gitu ya. Kalau tentang nasi goreng pasti itu interaksi, karena ini tadi contohnya ada desain aturan, bang, desainnya begini bang, oh ya Neng siap, misalnya, oh ya bang siap, tidak pedas, cabai 1 misalnya gitu, atau nanti tandanya apa ya, supaya yang pedas kita tandai, yang nggak pedas kita tandai. Nah itu artinya desain aturan yang dibicarakan, sederhana ya. Tapi kalau dan itu langsung dieksekusi karena skopnya kecil, hanya duit 15.000 sama mungkin 1 bungkus nasi goreng. Selesai. Tapi kalau dengan situasi masyarakat yang lebih kompleks, yang misalnya melibatkan dosen dengan mahasiswa, kan tidak bicara soal kuliner itu ya. Bicara soal pelayanan, bicara soal pengetahuan, transfer pengetahuan, transfer of knowledge ya, bicara mengenai pemupukan mental, ya, spiritual kadang gitu ya. Nah itu juga membutuhkan adanya desain yang membutuhkan aturan yang didesain, maksudnya aturan yang didesain untuk terciptanya perubahan, kan itu ya, perubahan yang diinginkan oleh masing-masing. Tentu dosen itu berharap bahwa bahwa mahasiswa itu memiliki pemahaman yang meningkat. Sebaliknya mahasiswa juga mempunyai
keinginan supaya dia terbantu oleh kehadiran dosen itu ya, dalam pengertian ya konsultasinya atau apa. Nah, ini lagi, apalagi sekarang ini ada apa namanya Permendikbud tentang itu ya, tentang sex abuse itu ya, apa itu bahasanya itu. Nah itu juga saya juga nggak ngebayang gitu ya, sampai ada kasus-kasus misalnya ada pelecehan seksual gitu ya. Itu berarti ya memang harus kalau pihak kampusnya tidak atau antara mahasiswa dan dosen itu tidak bisa mendatangkan desain yang disepakati mengenai boleh tidaknya atau mengenai tata cara berkonsultasi gitu, ini ya akhirnya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Kemendikbud ya, itu mengeluarkan aturan itu. Bahwa saya juga baru sadar, oh ya, saya di kampus kita itu jarang dengar itu ya, tapi ternyata di kampus lain itu kok banyak yang ternyata ya terjadi gitu ya, pelecehan-pelecehan gitu, terutama yang dilakukan oleh dosen cowok biasanya gitu ya, terhadap mahasiswi-mahasiswi itu ya, kasihan juga gitu, maka perlu ada aturan itu gitu. Nah sebetulnya kalau desain aturan itu bisa terjadi ya, yang mana tidak atau menghindari terjadinya pelecehan itu ya tidak perlu ada aturan gitu ya. Jadi misalnya ini cewek-ceweknya ini latihan karate atau ikut ini apa tinju semua gitu ya, sekampus gitu ya misalnya gitu. Maka itu dosen cowok juga akan ngeper itu kalau mau ini godain gitu. Datang pakai seragam karate gitu. Jadi pasti ngeper itu kalau mau aneh-aneh gitu ya. Ini kan masalahnya desain aturannya enggak seperti itu. Desain aturannya adalah perempuan itu kaum marginal, kaum yang mudah digemuni oleh kaum laki-laki, dan cilakanya mahasiswi adalah perempuan dan dosennya adalah laki-laki. Jadi sudah itu. Ketika terjadi begitu, potensi untuk terjadinya pelecehan itu. Nah, tetapi kan tidak menyelesaikan masalah kalau hanya memahami itu. Karena itulah muncul dari aturan dari kementerian itu yang mengatur mengenai soal tadi apa namanya itu, ya kalian tahu lah ya istilahnya, saya kok lupa, tapi tentang itulah pencegahan dari sex abuse di kalangan kampus. Kemudian penggunaan simbol paling nyata untuk terwujudnya harapan atau keinginan kedukaan masyarakat. Nah ini ya dengan paling tidak ini untuk yang baru itu hadirnya simbol itu penting untuk misalnya Anda datang ke satu komunitas baru ya, nanti akan bertemu dengan simbol-simbol, memahami simbol itu penting untuk ini langkah awal itu ya. Jadi simbol itu juga bagian dari interaksi, karena tanpa interaksi simbol itu tidak akan punya makna. Misalnya Anda datang ke sebuah daerah gitu untuk mencari masjid. Ya. Ini kebetulan ini disubnya benar ya, disubnya perhatian. Maka tanpa Anda harus bertanya atau membuka Google Map, ya, Anda cukup memperhatikan warna mobil ya, kiri jalan panjang yang Anda lalui itu. Nah, karena tadi disubnya benar, atau pemerintah daerahnya benar, maka Anda akan ketemu dengan simbol masjid di pinggir jalan. Ini sekian meter lagi. Atau di kendaraan Anda kehabisan bensinnya sudah kelap-kelip gitu ya misalnya. Maka Anda sangat akan ditolong oleh simbol pom bensin ya, berapa meter lagi misalnya. Itu kalau pemdanya benar ya. Nah kalau jalan tol nggak usah diomong dah gitu ya, jalan tol memang harus diservis karena itu bukan hanya Pemda tapi juga keterlibatan swasta. Ada membayar, kalian membayar pasti diservis. Nah, kalau Pemda ini berpikir
masyarakat ini ngapain sih capek-capek gitu kan, gitu ya. Nggak usah inilah nanti ngeluarin biaya segala macam buat ini pengeluaran ini. Padahal itu dibutuhkan sebenarnya ya, rambu-rambu jalan itu. Kalau pemerintahan daerahnya itu paham sosiologi, paham simbol, paham ilmu sosial, maka simbol-simbol itu mempermudah